Halo, terima kasih telah bergabung kembali di podcast saya Amalia Sustikharini. Saat ini melalui Zoom saya telah terhubung dengan Ubaidillah Nugraha di Jakarta. Ubaidillah Nugraha atau lebih akrab dipanggil Kang Ubay, saat ini adalah kandidat doktor di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, dosen di Universitas Bina Nusantara, dan komisaris independen di PT Unicharm Indonesia, serta strategic advisor di Halovina, startup yang berfokus pada financial literacy bagi kaum muda. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan master dalam bidang Public Management dari University of Victoria Wellington, New Zealand. Kang Ubay memiliki pengalaman panjang di bidang keuangan dan pasar modal, seperti di HSBC, Trimegah Security, Bank Mandiri, dan The Boston Consulting Group. Beliau juga adalah penulis aktif dan menerbitkan beberapa buku seperti Catatan Keuangan dan Pasar Modal, Secangkir Teh Hangat Pasar Modal, dan Republik Gila Bola. Saya akan berbincang-bincang dengan Kang Ubay tentang financial literacy dan investasi di masa krisis. Bagaimana pentingnya financial literacy di Indonesia dikaitkan dengan maraknya kasus penipuan investasi, kemudian kondisi financial literacy di Indonesia, dan komparasi dengan beberapa negara lain, serta bentuk investasi apa yang tepat pada masa krisis ini. Simak perbincangan saya dengan Kang Ubay berikut ini. Assalamualaikum, Kang Ubay. Waalaikumsalam, Alha Teh Mbak Lia. Mbak Lia, Teh Lia, oke. Sehat ya, insya Allah, Kang. Alhamdulillah sehat, Oke. disehat-sehatkan lah. Udah lama banget kita ya, nggak ketemu terakhir sama teman-teman SHF ya. Ya, Oke. couple of years ago. Iya betul. Apa gimana kerjaan semua lancar ya, Kang? Lancar, Tesis juga. alhamdulillah semuanya eh, fokusnya di rumah, Oke. tapi sekali-sekali saja keluar. Tapi Gitu. tetap bisa efektif semuanya dikerjakan di rumah ya, Kang ya? So far sih, so far ya, self Oke. evaluation ya. Ini self evaluation. Nggak tahu 360 feedbacknya gimana. Oke, iya. Sebelumnya terima kasih Kang Ubay sudah meluangkan waktu ya di tengah kesibukan pekerjaan dan juga studinya untuk ngobrol-ngobrol sama saya di podcast saya ini. Waktu saya ingin proposing topik tentang keuangan dan investasi, langsung saya kepikiran Mas Ubay ini sebagai salah satu sahabat ya yang sudah sangat lama menekuni bidang ini gitu. Sebetulnya mungkin concern ini sudah terjadi sekitar bulan-bulan lalu sih Kang ya, pada waktu kasus Joska itu sedang marak-maraknya ya. Tapi rasanya kan gimana, kita ini nggak udah-udah gitu loh ya, ada kasus investasi bodong seperti ini kan. Sebelum Joska sudah ada kasus-kasus sebelumnya kan, seperti Mi Miles ya, kalau saya tidak salah menyebutkan pronounce-nya. Kemudian juga ada PT Axis Asetindo, juga beberapa kasus investasi syariah misalnya kan. Rasanya kok itu terus berulang gitu loh Kang ya. Nah, di sini Kang Ubay selaku praktisi keuangan, gimana Kang Ubay memandang fenomena ini, Kang? Apakah ini adalah tentang perlunya peningkatan financial literacy di kalangan masyarakat Indonesia atau kurangnya pengawasan pemerintah gitu ya, dalam hal ini OJK, atau perpaduan keduanya? Gimana Kang melihat fenomena ini? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik dan aktual ya. Saya punya adik milenial juga lagi hangat itu pembahasan soal Oke. tadi. Pertama-tama terima kasih untuk kesempatannya, Mbak Lia. Terus juga terkait dengan ya kasus-kasus keuangan yang ada saat ini. Mungkin saya sebagai orang yang sudah cukup lama di bidang ini cukup prihatin ya, karena ini bukan pertama kali saja terjadi. Betul. Ini juga bukan terjadi 2-3 tahun, mungkin puluhan tahun yang lalu, bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu terjadi hal-hal yang sejenis. Kita masih ingat tahun 2000, mungkin dulu ada yang namanya Kisar ya, investasi di Kisar. Terus ada lagi Pandawa, itu awal tahun 2000. Dan sayangnya memang hal-hal seperti ini terus terjadi hingga detik ini, dan kita juga tidak tahu apakah akan terjadi lagi di masa depan. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah
karena financial literacy uh, atau pengawasan, saya pikir dua-duanya sangat penting. Financial literacy itu tentunya kemampuan seseorang untuk memahami sisi keuangan dari hidupnya. Karena seseorang itu kan hidupnya tidak cuma untuk sekedar mencari uang ya. Uang itu hanya pelengkap lah, tapi mungkin penting untuk melakukan perencanaan ketika ingin sekolah, mungkin perlu dana, mau menikah, mau punya anak, mau pensiun, itu harus direncanakan semuanya. Jadi penting seseorang itu memahami sisi keuangan dari perencanaan hidupnya. Tapi juga tentunya peraturan yang kondusif untuk bisa mencegah adanya kejahatan keuangan juga penting. Jadi selama ini memang paradigma kita melihat financial literacy itu sering mungkin lebih dari sisi kewajiban pemerintah, kewajiban regulator. Kalau regulator tidak memberikan peraturan yang cukup jelas, financial literacy itu atau problem di sektor keuangan itu akan jadi masalah. Padahal sekarang itu paradigmanya dua sisi. Kalau OECD ini punya concern sekali ya soal financial education. Mereka membuat global movement, international policy network lah ya, khusus tentang financial education, literacy. Karena menurut mereka financial literacy itu salah satu hal yang sama besarnya misalnya dengan corruption. Karena sebelumnya mereka mungkin punya global alliance lah, global aliansi untuk mengurangi korupsi. Nah, sekarang agenda itu udah masuk di awal tahun 2000-an mungkin ya, bahwa financial education itu penting sekali untuk individu, untuk masyarakat, social benefit, dan juga untuk negara. Jadi mereka bilang justru ini saatnya untuk melihat demand approach. Jadi kalau regulasi yang baik, reward and punishment buat mereka yang mungkin melakukan pelanggaran, itu disebut dengan supply side ya, supply side dari pemerintah. Nah sekarang justru menurut OECD itu kemampuan untuk mengempower masyarakat dari sisi individu, dari level individu sampai level society, komunitas, itu justru hal yang tidak kalah pentingnya dengan yang supply side. Jadi itu yang mungkin sedang dikembangkan. Mereka membuat semacam framework yang namanya strategi inklusi keuangan, yang ada hubungannya secara erat dengan financial literacy. Jadi dibuat semacam framework, terus ditawarkan ke negara-negara untuk semacam ratifikasi lah. Mau ikut nggak? Satu demi satu mulai, oke, kita akan coba ikuti framework ini sehingga secara global kesadaran itu akan muncul. Saya kira dua sisi. Dan yang terakhir yang paling kini yaitu demand approach yang mencoba untuk mengkombinasikannya dengan supply approach. Ya betul, regulasi yang baik dan segala macam. Terima kasih Kang Ubay. Jadi dua pihak ini sama pentingnya ya untuk meningkatkan atau membuat sebuah ekosistem keuangan yang lebih sehat lah ya, yang lebih inklusif juga bagi semuanya. Jadi baik dari pihak pemerintah selaku regulator, tapi juga masyarakatnya perlu terus-menerus diberdayakan untuk lebih paham tentang keuangan ini. Tadi menarik sekali sih Kang, bahwa negara-negara OECD sampai kemudian menjadikan ini satu prioritas juga, di samping korupsi gitu ya, di samping pemberantasan korupsi gitu. Menjadikan bahwa inklusi keuangan dan juga itu tadi financial literacy harus menjadi concern bagi negara gitu. Selama ini kan kita sepertinya menganggap bahwa
kalau sudah tentang financial literacy, kemudian penasehat keuangan itu sesuatu yang gimana ya, masih belum menyatu gitu kan dengan hidup kita sehari-hari ya, Kang, ya, yang Ya, siapa sih yang butuh penasehat keuangan gitu kan, financial advisor tuh masih sedikit gitu ya. Tapi di sini bahwa ini sudah menjadi concern global tentunya adalah sesuatu hal yang, perlu menjadi perhatian gitu. Nah, tadi Kang Ubay juga menyebutkan tentang financial education. Nah, ini kan berarti masuk ke sekolah-sekolah dong, Kang, ya, baik itu pendidikan formal atau non formal mungkin. Seperti apa kira-kira bentuk financial education ini sih, Kang? Baik itu ya, apakah itu sudah atau bisa diterapkan di Indonesia, atau bentuknya seperti apa kira-kira financial education ya, ini? jadi mungkin saya jelaskan lebih Mhm. dahulu soal finansial literasi itu sendiri ya. Jadi Oke, iya. Mhm. artinya apa sih? Bahwa kita melek Keuangan, keuangan. mhm. Dari mulai hal yang paling kecil, bikin budget Mhm. yang apa namanya, yang sehat, Oke. cara menghitung kalau kita punya, misalnya kartu kredit, cara menghitung kartu kredit Mhm. itu gimana sih? Kalau kita harus ngambil, KPR, Oke. itu, gimana cara ngitungnya? Kalau kita mau investasi, kalau ada yang datang kepada kita, "Oke, ini investasi yang bisa memberikan, Keuntungan. kamu Heeh, return, heeh, oke, heeh. 11%." Mhm. Kita harus tahu, kenapa 11%? Kok tinggi banget? Mmm, Jadi mhm, melek, instrumen, melek melek keuangan, mhm, sehingga kalau ada, pihak-pihak yang menyalahgunakan, advisory yang mereka berikan, si investor itu sendiri mengerti gitu ya. Jadi, mmm, eee, kenapa sering disandingkan dengan financial education, karena di oke. negara-negara maju yang namanya, financial literacy itu udah masuk ke kurikulum Oh, sejak umur, saya lupa, tapi mungkin setelah SD ya, di oke, SD itu sudah ada yang oke. namanya, namanya tidak financial Bisa literacy, tapi heeh, misalnya, budgeting atau apa ya, mhm, tapi mhm, sudah mhm. ada, cara-cara, sekolah untuk memasukkannya itu ke dalam Mmm, umur, 9 tahun mhm, sudah mhm. mulai Sudah ada dikasih konsep tentang simulasi uang gitu ya, ya, iya, oke, uang mhm, mhm, uang mhm, dikasih berapa, uang saku dipakai mhm. untuk apa gitu. Iya, Kalau iya, iya. misalnya kurang bagaimana, oh kita nggak boleh kurang, nah gimana caranya supaya cukup gitu Mhm, kan. mhm, Jadi mhm. itu ada semua di kurikulum sekolah. Makanya Oke, sering disebut juga financial education, dan education, salah satu mhm. stakeholders yang penting adalah sekolah juga gitu Mhm, ya. mhm, mhm. Oke. Oke, jadi bisa lewat hal-hal yang sederhana ya, pengenalan tentang financial literacy ini ya, Kang, ya, bahkan bisa dimulai dari usia SD gitu. Dulu kan kita kayaknya ngenalnya tuh tentang tabungan ya, Kang, ya, bahwa kita harus rajin menabung menabung gitu kan. Dulu kita zaman kita mungkin namanya Tabanas ya, bukunya Nah, coklat tuh, inget banget kan, zamannya Mbak Lia kali ya saya. Oke, sama-sama. zamannya Mas Ubay udah fintech ya. Tapi waktu itu mungkin cikal bakal kali ya, Kang Ubay ya, penanaman financial education ini di kalangan, pendidikan di Indonesia sejak dini gitu. Cuma Ya. mungkin, kalau misalnya Kang Ubay sendiri berpikir gitu ya, kalau untuk di sekolah-sekolah di Indonesia selain tadi himbauan untuk menabung, bentuk financial education seperti apa yang bisa diterapkan di Indonesia ya, Kang? Atau misalnya itu tadi tidak harus menjadi satu subjek tertentu gitu kan ya, tidak usah menjadi satu bentuk pelajaran tertentu, tapi kira-kira bisa dimasukkan kemana nih, Kang? Ada nggak ide-idenya nih? Ya, Mhm, jadi, memasukkannya itu ke heeh, kurikulum hanya salah satu, oke. approach ya, Iya, untuk meng-empower, society, supaya, paham mhm, soal mhm, finansial, apa namanya, personal financial. oke. Eee, yang lebih penting lagi mungkin konsekuensi dari, demand approach yang saya tadi I sempat see, sampaikan ya, oke, mhm, mhm, bahwa, yang harus diperkuat ini justru manusianya. mhm, Peraturan penting, tapi justru manusianya yang diperkuat. mhm, Dan, mmm, eee eee, yang paling dekat dengan manusia itu adalah advisor. Karena mmm, kita selama ini lihat ya, betapa banyak sekarang yang namanya financial planner mhm, muncul, financial planner, ya, oke, mhm, menjamur, di oke, mana-mana ada, financial planner A, B, C, D, dan itu cukup efektif untuk masuk ke oke, individu. Karena memang mereka ada surrounding surrounding, masyarakat.
Nah, masalahnya adalah seringkali take it for granted. Jadi masyarakat itu take it for granted bahwa seseorang yang diberikan label financial planner itu Pasti paham, tahu gitu ya, pasti paham. dan yang paling penting selalu punya itikat baik. Karena apa? Tujuan mulianya kan adalah sebenarnya untuk membuat masyarakat itu bisa merencanakan masa depannya dengan lebih baik ya. Jadi financial planning itu kan merencanakan sampai dia nanti pensiun, gimana stagingnya, saya harus melakukan apa, saya harus investasi di mana. Nah, dia bertemu dengan dengan financial planner yang punya mungkin knowledge tentang itu. Tapi yang sering dilupakan bahwa seperti kata Warren Buffett, Warren Buffett, salah satu investment guru ya, look three things dalam investasi ya. Pertama itu intelligence, kedua itu energy, dan ketiga itu integrity. Check first the last one, integrity. Kalau itu tidak check, then just forget the next two. Dan ini memang benar. Di dunia keuangan itu, termasuk di dalamnya investasi, yang paling penting adalah trust, integritas. Karena itu yang akan memastikan bahwa seseorang yang terlibat di dalam dunia ini akan sustain, long lasting. Kalau dia punya bisnis, dia akan sustainable sampai puluhan tahun, ratusan tahun. Kalau dia adalah pihak yang bergelut di industri itu secara profesional, dia akan dapat trust sampai kapanpun. Itu yang sering kadang-kadang tertutupi oleh dua hal yang sebelumnya. Intelligence, energy, mungkin approach-nya yang pas. Wah, ini gue banget ya caranya menjelaskan. Tapi dia tidak tahu ada ancaman di tengah jalan, banyak ranjau, sehingga ya itu take it for granted. Kalau kita bicara investasi, sebenarnya semua decision itu ada di manusianya, di individunya, bukan di financial advisor. Financial advisor itu memberikan edukasi, memberikan wawasan, memberikan saran mungkin, tapi idealnya decision ada selalu di kita sebagai investor. Jadi itu yang sering kali kan kita menemukan case-nya adalah ketika ada masalah, iya saya terlalu percaya ini sama financial advisor-nya, saya terlalu sibuk untuk itu. Tidak ada kata jalan pintas untuk investasi selain memahami, dan itu kewajiban atau hak dan kewajiban dari individunya sendiri gitu ya. Oke. Jadi dengan kata lain mungkin sebetulnya pada saat kita menggunakan jasa financial planner atau advisor, kita pun melakukan itu sebagai proses belajar ya Kang Ubay ya. Jadi nggak semata-mata taken for granted gitu untuk semua advice-nya, tapi kita nanya gitu kan, kita kemudian juga itu tadi kedaulatannya itu di tangan kita lah ya sebagai investor gitu, nggak cuma KPI-nya itu cerewet lah. KPI-nya cerewet, oke. Kok bisa 20%? Kalau bisa ngasih saya 20%, berarti masnya harus invest di mana supaya bisa dapat 20% lebih, supaya bisa kasih saya setiap bulan atau setiap periode tertentu 20%. Harus selalu ada pertanyaan kritikal seperti itu gitu ya. Dan itu hak daripada ini. Karena kan biasanya kita kalau udah dijanjikan return gitu ya, ada profit segini, udah tergiur aja kan gitu, dengan waktu yang singkat bisa mendapatkan untung yang sedemikian besar. Jadi memang proses pembelajaran itu penting ya Kang Ubay ya. Nah ini pertanyaan saya berikutnya agak makro nih Kang, tadi kan mikro lah gitu ya di level individu. Ini pertanyaan dari orang di luar finance ya, yang pengen banget tahu gitu, dan terus ya belajar juga lah gitu tentang hubungan internasional. Jadi gini, animo masyarakat untuk berinvestasi ya, menabung dan lain-lain itu kan sebetulnya tren positif ya, Kang Ubay ya, walaupun ya ini ada banyak kasus penyalahgunaan dan lain-lain gitu ya. Dan ini yang terjadi di masyarakat Indonesia itu kan sebetulnya saya pikir sih perlu diapresiasi ya, walaupun kita
masih terus harus belajar gitu kan untuk Ya. financial literacy ini. Tapi animo kita untuk menabung atau untuk berinvestasi, saya pikir itu perlu diapresiasi. Nah, apabila dilakukan komparasi sederhana nih, Kang Ubay ya, bagaimana sih profil mungkin saving rate atau ada istilah lain gitu ya, atau animo untuk berinvestasi di kalangan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan negara lain, Kang? Karena gini, kita menabung dan berinvestasi itu kan kadang juga untuk kebutuhan yang bukan kebutuhan yang tersier dan berikutnya gitu ya, tapi kita nabung itu kan misalnya untuk sekolah ya kan, untuk education, untuk asuransi pendidikan anak misalnya kan, kemudian juga untuk persiapan masa pensiun gitu. Nah, kenapa saya bertanya ini? Karena di beberapa negara kan, terutama negara yang menganut welfare state ya, itu kan rata-rata negara itu sudah menjamin gitu posting pengeluaran Ya. atau ya pengeluaran untuk ke situ gitu kan ya, dengan berbagai jaminan sosial gitu kan yang yang tersedia gitu, yang sebetulnya itu dari uang pajak juga sih sebetulnya ya. Tapi relatif masyarakat di sana sudah relatif secure lah gitu. Dia tahu misalnya ada dana pendidikan gitu. Dia tahu kalau misalnya dia kena PHK dia bisa dapat tunjangan gitu kan, Kang Ubay ya gitu. Jadi relatif lebih secure gitu. Nah, jadi kalau dibandingkan ke Indonesia kan belum lah menjadi welfare state ya. Nah, kalau dibandingkan dengan di negara-negara welfare state tersebut, gimana sih sebetulnya komparasinya, Kang, secara sederhana animo dari menabung, saving atau investasi ini? Ya, jadi sebelum menjawab pertanyaan itu, mungkin kita lihat dulu hubungan antara saving dengan secara makro ya, hubungan saving dengan pembangunan. Karena saving yang optimal atau tinggi dari masyarakat itu akan sangat menunjang ke pembangunan. Karena kalau kita lihat misalnya dalam sistem keuangan gitu ya, bank misalnya. Bank itu akan menggunakan tabungan masyarakat yang disimpan di bank tersebut untuk dilemparkan lagi, misalnya ke kredit usaha kecil, Betul. bisa juga untuk pembangunan banyak hal. Jadi semakin tinggi saving rate sebuah negara, tentunya itu akan semakin membantu menunjang pembangunan. Dan itu juga yang di OECD sempat bilang bahwa manfaat dari financial literacy itu apa? Dia bisa individu, bisa masyarakat, bisa negara. Negara yaitu negara dibantu untuk dukungan dalam pembangunan. Negara dibantu untuk resiliensi ketika ada krisis, sehingga budget untuk menangani krisis itu tidak harus semuanya berasal dari negara, dan juga dari sisi governance. Kalau semakin banyak orang mengerti tentang keuangan, mau nggak mau institusi atau lembaga-lembaga yang ada di sekitar industri keuangan itu harus transparan, disclose, terbuka, karena ya itu pertanyaan akan selalu muncul, kenapa ini, kenapa itu, kenapa itu. Jadi kalau semakin tinggi itu semakin baik. Jadi kita lihat memang saving itu penting sekali, dan betul kalau lihat angkanya, ada beberapa versi saya lihat sih, tapi sebenarnya ada benang merah bahwa negara kita itu mungkin ada di tengah-tengah ya, kalau dari sisi saving rate-nya. Ada yang bilang global national saving rate, ada juga yang bilang household saving rate, jadi tingkat menabung saving dari household. Kita itu ada di tengah-tengah. Kita mungkin masih lebih baik sedikit dari negara-negara mungkin Amerika Latin atau Southeast Asia gitu ya, Asia Selatan, tapi mungkin dibandingkan dengan negara maju, apalagi welfare state, karena angkanya itu ya, kalau saya tidak salah, Indonesia itu saving rate-nya sekitar 6-7% ya. Jadi artinya dari household itu rata-rata orang menabung 6% sampai 7 atau 8% dari seluruh total income-nya. Untuk yang middle up itu mungkin bisa di atas 10, tapi yang low income mungkin di bawah 5 atau 3%. Sementara kalau kita lihat ujungnya satu lagi nih, welfare state, itu mereka mungkin mendekati 20%. Tinggi sekali ya, cukup. 18%. Kita lihat misalnya Norway,
Swedia ya, Finland itu juga ya udah mereka notice. selalu mereka ini ya apa lumayan mendominasi di banyak peringkat termasuk kalau household saving juga mereka dan ini mungkin konsekuensi logis juga ya karena di sana kan pajak cukup efektif untuk membuat mereka tidak harus berpikir soal terlalu banyak soal pendidikan gitu ya biaya pendidikan karena taken care By government. by government sehingga sementara kita kan kalau misalnya baru mau TK aja udah Udah mama pusing udah ya. pusing tuh, aduh gimana nih SD, SMP, Iya, iya. SD segini nih gimana jadi udah kayak apa jadi bahan pembicaraan antara ibu-ibu gitu ya. Gimana nih kalau mereka kuliah segala macam sementara mungkin sehingga saving rate-nya juga mungkin tinggi di sana. Sementara di Indonesia mungkin ya saya tidak bilang terlalu jelek karena ada di tengah lah posisinya apa namanya cukup dan selama apa semakin kesini itu kesadaran untuk menabung dan investasi itu ternyata luar biasa untuk anak-anak muda kita ya anak milenial. Mereka itu investasi early investment itu bisa menjadi salah satu topik yang sering mereka bicarakan gitu. I have to invest karena mereka tahu investment kenapa? Karena kalau dibiarkan nilai uang yang mereka miliki itu senantiasa turun karena ada inflasi. Betul, betul. Oke. Nah, kalau di tabungan kayak tadi ya tahapan ya, tabanas Tabanas. dapat 2% gitu ya, inflasinya 5%, kita nggak pernah tahu bahwa nilai uang kita itu semakin lama semakin turun. Kita beli roti semakin lama semakin mahal karena ya memang inflasinya lebih tinggi oleh karena itu orang kenapa harus investasi karena nilai apa pendapatan yang mereka miliki itu bisa dipertahankan karena inflasi lebih tinggi dari kalau kita sekedar taruh itu di tabungan. Kita harus Oke, iya. Terima kasih Kang Ubay penjelasannya tadi menarik sih ya kaitan dari antara saving dengan pembangunan ya untuk pembiayaan pembangunan kan. Ini aja sih saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu juga ada peluncuran diaspora bond tuh Kang Ubay ya. Jadi yang memang ditargetkan untuk para diaspora Indonesia gitu kan. Dan salah satunya menjadi makin kontekstual dengan adanya krisis ini kan. Jadi bisa menjadi pembiayaan baru pembangunan gitu yang memang kemudian poolingnya dari rekan-rekan yang di luar negeri gitu dan yang mudah-mudahan sih memang ini kemudian bisa dimanfaatkan ke hal yang memang sangat kita butuhkan dalam masa krisis ini ya yang saya pikir salah satunya misalnya internet gitu Kang kita kan ngelihat banget gimana kita mengalami digital divide ya apabila dana ini bisa diinvestasikan untuk pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur teknologi mungkin benefitnya akan kerasa gitu ya Kang ya. Betul. Iya. Oke, nah kemudian, itu tadi kita udah bicara sedikit nih tentang investasi dan kesadaran investasi di kalangan para milenial nih Kang ya. Masa krisis ini kan orang gimana ya mikir-mikir kan untuk investasi gitu ya, karena kan rasanya kebutuhan hidup makin terasa berat gitu ya dengan cukup banyak juga PHK atau mungkin ada yang sering lah saya dengar ada yang misalnya gajinya dipotong 50% gitu kan kemudian jam kerjanya juga dipotong yang tentunya berakibat pada pengurangan pendapatan belum lagi di sektor informal yang mereka banyak sekali yang akhirnya harus gulung tikar ya bangkrut gitu dan lain-lain. Nah gimana nih Kang jadi di masa pandemi ini kan pasti mempengaruhi cara pengelolaan uang oleh masyarakat ya. Apakah kita masih bisa berinvestasi nih di masa krisis ini? Dan bentuk investasi apa sih yang kira-kira aman gitu ya, yang tetap bisa manageable gitu dalam yang bisa kita lakukan di masa krisis dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi ini, gimana Kang? Ya. Jadi saya selalu refer lagi ke OECD nih karena OECD sangat baik lah mungkin karena ini global movement ya. Mungkin kalau dalam istilahnya bidangnya Mbak Lia ini International Policy Network mereka memang merasa bahwa ini adalah gerakan global karena mereka merasa kebijakan
publik yang terkait sama financial education itu harus dirubah, harus diperkuat gitu ya. Karena apa? Kalau ada krisis pada saat itu mungkin pemicunya adalah financial crisis ya 1997, banyak negara yang kena hit walaupun tidak semasif sekarang exposure-nya, tapi mereka melihat bahwa resiliensi sebuah negara itu salah satu faktor yang penting adalah pendidikan keuangan gitu ya. Jadi mereka bilang kalau ada apa-apa, kalau ada next crisis, mereka yang masyarakatnya gemar menabung, gemar berinvestasi, relatif resikonya lebih rendah. Dan ini terjadi saat ini gitu ya, karena memang kebanyakan dari kita nggak siap ya, walaupun sejak tahun 2013, 2012 Indonesia join tuh movement-nya. Indonesia punya strategi yang namanya strategi inklusi keuangan nasional, strategi nasional inklusi keuangan. Pada tahun 2012-2013 hanya 20% orang yang melek keuangan. Sekarang mungkin angkanya udah 30%, 35%. Dulu cuma ada sekian persen yang punya akses ke punya tabungan segala macam ya, punya akses ke lembaga keuangan. Sekarang udah cukup tinggi ya. Jadi terlihat ada progres di situ. Cuma ya itu kebanyakan kita masih belum siap, sehingga kalau misalnya orang yang cukup siap itu dia sudah misalnya menyiapkan apa yang disebut dengan dana darurat, Mbak Lia. Dalam investasi itu selalu ada tujuan selain bisa menjaga nilai finansial yang kita punya karena ada inflasi, juga menyiapkan dana darurat. Kalau kita punya pendapatan, yang kita harus lakukan pertama itu seharusnya berapa persen yang harus kita saving dulu sebelum kita keluarkan. Jadi sebelum bukan sisa ya, jadi kita belanja, sisanya baru. Paradigma yang betul itu adalah kita harus sisakan. Kita sisihkan dulu ya, baru dibelanjakan. Bisnis darah lah itu ya. Maksudnya cuma 1% apa 2%. Kita punya tabungan 1 juta pendapatan cuma 10.000. Yang penting ada investasi dulu di sana. Dan mereka yang sudah terbiasa dengan itu saat ini siap mereka, karena mereka punya dana darurat. Dana darurat itu biasanya 6 bulan sampai 12 bulan. Artinya apa? Kalau terjadi apa-apa dengan kita, misalnya kita kena PHK, kita bisa hidup untuk the next 6 or 12 months. Atau ya kalau tidak ada krisis, kena PHK karena perusahaannya bangkrut, minimal 6 bulan kita bisa menghidupi diri sendiri sebelum dapat pekerjaan yang baru. Sekarang dengan adanya krisis, 6 bulan itu bisa 12 bulan, bisa 24 bulan ya. Jadi mereka yang sudah aware akan mendapatkan manfaatnya sekarang. Tapi bagaimana yang belum? Jangan berkecil hati juga ya. Saya melihat perkembangan yang cukup sebenarnya positif di tengah isu atau masalah yang kita hadapi saat ini. Ketika orang tidak siap dengan investasi, ketika dia kena PHK, cenderung mereka untuk kreatif. Equation-nya financial planning itu kan sebenarnya sederhana ya, Mbak Lia ya. Financial planning adalah manage your earning minus manage your expense or lifestyle. Manage your earning-nya hilang satu. Coba sekarang kita lihat, banyak sekali orang yang tiba-tiba punya bisnis makanan ya. Banyak sekali, dan ada gerakan belilah warung tetangga, belanja ke warung tetangga. Dan selama 4-5 bulan krisis ini ada laporan dari teman tuh yang bilang ternyata produk yang saya pasarkan ini diterima baik, dan pendapatan saya lebih bagus daripada ketika saya kerja dulu gitu ya. Dan tidak tertutup kemungkinan kalau kondisi normal saya tetap kerja, tapi saya punya ini. Jadi kuncinya ke depan itu, Mbak Lia ya, ini blessing in disguise juga, adalah krisis ini membuat kita berpikir bahwa memang single income
itu sudah tidak zamannya lagi. Kita perlu untuk punya multiple income. Oke. Dites kita di sini, kita cukup punya apa ya, grit ya bahwa oke, kita tetap harus survive. Caranya apa? Jual ayam, jual puding atau apa. Ada yang berhasil dan mereka akan tetap keep continue with this, dan ketika bekerja nanti mereka punya double income. Terus dari sisi pengeluaran juga sekarang kan mau nggak mau ngopi-ngopi sedikit kurangi ya, ngopi-ngopi. Kita nggak harus naik taksi atau apa karena kebanyakan bekerja dari rumah. Jadi pengeluaran itu mau nggak mau disesuaikan. Ada yang menarik nih, menarik karena saya involve di beberapa perusahaan. Banyak sekali perusahaan yang pendapatannya turun. Tapi mereka masih bisa melaporkan profit yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena pengeluarannya itu jauh lebih rendah karena ada working from home, travel expense segala macam nggak ada. Ya. Terpangkas dan itu sangat signifikan ternyata. Jadi come naturally, expense-nya turun, ujungnya saya nanya kok bisa profit sih? Revenue-nya turun 20% karena cost saving yang terjadi by nature karena kita nggak bisa traveling, kita nggak harus mengeluarkan expense yang lain, itu turun 30%. Jadi profitnya, dan itu berlaku juga untuk individu. Mobil saya yang biasanya servis 5 bulan sekali, ini 10 bulan ini belum servis karena jarang keluar gitu kan misalnya kan. Itu jadi sebenarnya ini ada blessing in disguise. Pertama dari sisi perencanaan life plan atau financial plan, income itu jadi kita lebih kreatif untuk memikirkan apa sih kira-kira income yang kita bisa dapatkan. Sekarang YouTuber bisa, tapi itu tidak cuma satu sisi, banyak hal ya. Terus dari sisi expense juga, jadi kita bisa memilah-milih, atau kalau ini sustain ke depan ya, work from home itu dari sisi pengeluaran kita bisa mendapatkan advantage yang lumayan baik, sehingga sisi baiknya adalah sisi banyak mereka yang justru mendapatkan outcome yang positif dari krisis karena berusaha untuk tetap mencari jalan supaya tetap survive gitu ya. Oke, menarik penjelasannya Kang. Jadi bahwa ya itu ya, blessing in disguise ya, banyak yang jadi jiwa entrepreneurship-nya jadi keluar ya dengan menjual berbagai produk. Kalau udah kayak gini, udah pesanan ayam satu hari udah sebulan bisa 200 potong, ini gimana nih? Udah lebih bisa. Kalau misalnya normal gimana? Nggak apa-apa, ya tetap lamar kerja lagi. Nanti ada yang, jadi dia punya multiple source of income. Kalau ada krisis berikutnya, dia bisa jauh lebih siap ya. Dan berarti dengan misalnya dia punya multiple income ini, walaupun mungkin penghasilan utamanya berkurang ya karena ada pemotongan gaji dan lain-lain, itu dia tetap masih bisa melakukan saving ya Kang ya, untuk itu tadi preparation kalau gitu ya ada kemudian krisis selanjutnya, dan karena dia sudah banyak belajar ya. Nah tadi kan kita sempat juga nih ngomong tentang milenial nih Kang Ubay ya, gimana bahwa tren milenial Indonesia itu sangat menggembirakan gitu, animo mereka untuk saving dan berinvestasi. Nah ini Kang Ubay ini saya baca CV-nya jadi strategic advisor Halovina nih. Saya juga follow sini di IG nih, menarik banget. Terakhir postingannya yang pakai Butejo menarik nih tentang bagaimana untuk Butejo ya. Saya baru lihat tuh depannya kan ada biasanya. Iya, ada berapa slide gitu, iya, untuk memberikan financial literacy terhadap kaum milenial. Ini gimana? Apa sebetulnya tujuan dari Halovina ini sih, Kang? Ya, jadi sebenarnya ini long time passion. Saya sebenarnya di sini advisor saja, membantu. Kebetulan ada beberapa orang yang saya kenal sebelumnya di industri keuangan yang punya passion yang sama. Bahwa yang paling penting di industri keuangan itu adalah mengedukasi, financial education. Dan mungkin tidak semudah yang kita bayangkan mengedukasi orang, yaitu orang kadang-kadang take it for granted,
nggak mau ada, atau aksesnya susah. Dengan adanya teknologi sekarang begitu gampang ya untuk menerima informasi tentang pendidikan keuangan dan bisa lebih massal. Nah, dengan adanya platform ini kita mencoba untuk, makanya kita nggak, sebenarnya tidak menyebut kita itu sebagai financial planner, kita itu financial educator. Financial educator, milenial itu saya ngelihat positifnya ada dua dalam soal investasi. Mereka tuh early, mereka tuh entah kenapa mereka tuh sudah berpikir investasi Sejak lebih awal early. ya? Ya, mungkin umur 20 tahun mereka udah berpikir, aduh saya harus investasi nih walaupun cuma 500.000. Terus yang kedua, mereka juga investasi with reason, makanya impact investment. Jadi mereka invest kalau misalnya investasi itu ada impact-nya buat masyarakat, itu salah satu opsi yang mereka ambil. Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk memberikan kayak view soal environment, governance, and social investment ya. Itu ada salah satu tipe investasi. Itu termasuk hal yang menarik buat milenial. Oleh karena itu, ini adalah momentum ya. Milenial Indonesia itu udah mungkin 50% dari penduduk Indonesia, puluhan juta, 75 juta. Nah, ketika mereka bisa mendapatkan edukasi finansial yang proper dan diberikan dengan integriti yang tinggi, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat mereka ke depannya. Jadi kuncinya kalau menurut saya yaitu kita punya kasus yang sekarang ya. Sebenarnya itu saya menyayangkan karena approach-nya sangat pas untuk milenial. Accessibility-nya tuh gampang ya, lewat tinggal buka Instagram, kayak Mbak Lia kan tinggal masuk ke Instagramnya, lihat ada Butejo, padahal baru hits seminggu 2 minggu yang lalu udah bisa itu diterjemahkan kan dalam dan milenial itu sangat ini ya, mereka kalau tertarik dengan satu tema, mereka akan terus. Kalau misalnya message awalnya saja buat mereka sudah tidak terlalu menarik, mereka akan segampang itu. Jadi message-nya harus pas. Tapi message, approach, energi intelligence itu tidak cukup. Integrity itu konsistensi kita ya untuk memang stick pada tujuan awal, mengedukasi untuk membuat mereka suatu ketika well-being-nya itu tercapai. Itu jangan sampai belok kanan kiri. Tujuannya itu jadi tidak benefitnya sama-sama. Mereka mendapatkan benefit, kita juga mendapatkan benefit. Makanya Haluvina itu ada, fokusnya adalah education. Most of the time di-educate. Nantinya kembali lagi decision-nya akan ada di mereka. Kalau misalnya mereka masih bingung, aduh, saya masih belum, kita educate lagi. Mungkin kita akan sarankan beberapa hal, tapi decision-nya adalah ada di milenial tersebut. Sehingga tidak ada kasus karena isu milenialnya nggak punya waktu, jadi ya udah, saya kelola semua deh investasi kamu, karena itu menyalahi apa yang sudah diamanatkan untuk financial planners. Mereka boleh menyarankan, mengedukasi, tapi mereka tidak bisa mengelola karena ada pihak lain. Semacam four eyes ya, ada yang mengelola, ada yang mengedukasi, ada yang mengelola, ada yang monitoring. Jadi dengan adanya Haluvina ini kita berharap bahwa end-to-end proses dari seseorang untuk mendapatkan financial literacy yang cukup sampai mereka action to investment itu tercapai. Tapi di dalam scope yang kita punya, fokusnya ke education aja gitu ya. Oke, bentuknya apa tuh Kang? Maksudnya apa? Itu kan tadi ada di beberapa platform digital ya. Apakah kemudian nanti juga akan ada financial planner-nya dalam bentuk edukasi yang seperti apa gitu? Jadi ya seperti biasa ada apps-nya. Ada apps-nya, oke. Ada Haluvina, terus nanti akan ada beberapa pertanyaan supaya tahu profil daripada si milenial ini atau investor itu seperti apa, dan ada yang disebut life plan, karena investment itu
not just stand alone ya. Oke. Fokusnya Halovina adalah life plan, bahwa kalau memang mereka mau investasi, tujuannya apa dulu sih? Nah, setelah mereka tahu tujuannya itu apa, if they don't have any clue, akan dikejar terus tujuannya apa gitu loh. Setelah itu dibuatkan semacam pendidikan lanjutan, dan mungkin ada semacam mekanisme, karena platform digitalnya kan pakai artificial intelligence juga ya. Jadi dari situ mungkin akan ada semacam saran, tapi semuanya dikembalikan kepada si nasabahnya atau milenialnya. Mereka termasuk yang tidak terlalu bisa ngambil resiko. Ya mungkin kita akan coba tunjukkan ini ada produk yang investasi iya, karena dia lebih baik daripada saving, tapi returnnya ya terbatas sedikit lebih baik daripada yang sudah ada, supaya tidak termakan oleh inflasi. Dan kalau secara rutin dilakukan, insya Allah nanti life plan mereka apapun itu, karena life plan yang kemarin itu kita kumpulkan ada ratusan life plan tuh Mbak Lia ya. Dari yang mulai yang simple, yang pengen sekolah lagi, yang pengen nikah, ada juga yang pengen naik haji sekarang, ada yang pengen zakat, banyak sekali life plan. Dan setiap life plan itu kebutuhan dana yang diperlukan tentunya berbeda-beda, jangka waktu yang mereka punya untuk merealisasikan itu juga beda-beda. Jadi platform ini membantulah ke arah sana, tapi decision ada semuanya di yang berbeda. Mungkin tambahan dari kita, karena kami itu sangat concern dengan financial crime yang ada, Ponzi scheme, ranjau-ranjau itu banyak. Kita punya komite investment, mungkin istilahnya mengkurasi ya, mengkurator artinya apa? Kita coba seleksi lah yang memang resikonya itu ada exposure resiko di situ, karena alasan tertentu mungkin kita tidak masukkan dalam platform kita. Kita coba jaga seoptimal mungkin supaya tidak ada isu di kemudian hari. Itu mungkin yang dilakukan oleh Halovina. Menarik sekali platformnya Kang ya. Jadi tadi ada tetap semangatnya proses pembelajaran itu tadi ya. Jadi melalui gabung di termasuk Balia kalau mau itu silakan. Boleh lagi mau mengenal lebih jauh ini. Iya. Digital platform itu memudahkan banyak orang ya, misalnya untuk milenial atau mungkin buat diaspora. Kenapa? Kan nggak perlu datang ke cabang atau nggak perlu datang ke, di situ sudah ada, dan ada possibility untuk bisa, mungkin ada verifikasi, tapi bisa melakukan investasi dari luar Indonesia dengan just click on platform. Dan itu tadi ya, karena pakai digital platform ini lebih friendly untuk para kaum milenial yang menjadi sasaran utama ini ya Kang Ubay ya. Sukses Kang Bang, sangat impresif ini inisiatif yang tadi sudah menjadi ini ya aspirasi gitu kan untuk melakukan financial education ke kalangan masyarakat Indonesia, khususnya kalangan milenial. Terima kasih banyak Ubaidillah Nugraha, Kang Ubay, teman lama teman lama di kampus, teman lama di organisasi, atas berbagi ilmu dan pengetahuan, juga pengalamannya selama ini sebagai orang yang sudah berkecimpung sangat lama di dunia finansial. Ada beberapa poin yang membesarkan hati juga ya Kang ya. Maksudnya kayaknya kan kita merasa bahwa krisis kemudian impact-nya kan sangat buruk pada finansial gitu. Ternyata ada beberapa hal-hal positif yang bisa diambil atau yang terjadi dari krisis ini. Terima kasih Kang Ubay sekali lagi atas waktunya. Semoga sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya, dalam pekerjaan, mengerjakan tesis. Sukses juga ini dalam inisiatif Halovina-nya Kang. Semoga lancar dan memang
bisa menghimpun antusiasme milenial kita ya dalam hal keuangan ini, financial literacy ini. Ya, terima Salam kasih untuk juga untuk invitation-nya ya. iya. Salam untuk keluarga di rumah Kang, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ubaidillah Nugraha seputar financial literacy di Indonesia serta bentuk investasi yang tepat pada masa krisis ini. Subscribe channel ini untuk mendapatkan episode baru dan menarik lainnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.